Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Damonarka Jalusantana. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal ujian tengah semester pada mata kuliah Kimia Analis tahun ajaran 2025-2026. Langsung saja, nomor satu adalah hitunglah kelarutan kalsium oksalat dalam kalsium klorida 0,61 molar. Bandingkan kelarutan molar ini dengan kelarutan dalam air murni, di mana tetapan hasil kali kelarutan kalsium oksalat adalah 2,3 kali 10 pangkat min 9. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu reaksi pelarutan dari kalsium oksalat ini ketika terionisasi di dalam air. Kalsium oksalat ketika terionisasi di dalam air akan menghasilkan ion-ion penyusunnya, yakni Ca2+ dan C2O4 2-. Sedangkan nilai Ksp akan sama dengan konsentrasi ion Ca2+ dikalikan dengan konsentrasi ion C2O4 2-. Maka nilai Ksp yang diketahui adalah 2,3 kali 10 pangkat min 9. Yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu kelarutan dalam air murni. Jika kelarutan ini dinotasikan eh, sebagai S, maka konsentrasi ion Ca2+ akan sama dengan S dan konsentrasi ion C2O4 2- akan sama dengan S. Maka S kali S atau S kuadrat akan sama dengan nilai Ksp. S kuadrat sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 9 nilai Ksp yang diketahui. Kemudian S sama dengan akar 2,3 kali 10 pangkat min 9. Maka nilai S akan sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan kelarutan dalam larutan 0,61 molar CaCl2. Eh, kita notasikan sebagai S aksen sama dengan nilai Ksp dibagi dengan molaritas. Maka nilai Ksp diketahui 2,3 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 0,61 atau molaritas yang mewakili, yakni molaritas dari CaCl2. Maka nilainya akan sama dengan 3,7704 titik-titik kali 10 pangkat min 9 molar. Langkah berikutnya adalah menentukan perbandingan kelarutan molar. Maka S aksen atau kelarutan dalam CaCl2 0,61 molar ini dibanding dengan kelarutan dalam air murni. Maka 3,77 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 7,86 kali 10 pangkat min 4. Jika kelarutan ini diubah dalam bentuk persen, maka S aksen dibagi S kali 100% akan sama dengan 0,00786%. Jadi kelarutan kalsium oksalat di dalam kalsium klorida 0,61 molar M adalah sebesar 0,0786% dari kelarutan dalam air. Nomor dua adalah asam ftalat adalah asam diprotik yang digunakan pada pembuatan indikator fenolftalin, di mana nilai tetapan asam satu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3 dan tetapan asam 2 adalah 3,9 kali 10 pangkat min 6. Hitunglah konsentrasi ion H+ di dalam larutan fenolftalin 0,061 molar. Berapa konsentrasi ion ftalat dalam larutan tersebut? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang harus diketahui bersama bahwasanya asam ftalat adalah salah satu contoh asam diprotik, yang mana asam diprotik sendiri mengalami dua tahap ionisasi. Tahap ionisasi dari asam diprotik ini bisa dinotasikan sebagai berikut. H2A akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Ha-. Kemudian ion Ha- ini akan terionisasi kembali menjadi ion H+ dan ion A2-. Nah, yang pertama adalah menentukan H+ awal dari tetapan asam satu atau Ka1. Ka1 sama dengan konsentrasi ion H+ dikalikan dengan konsentrasi ion Ha- dibagi dengan konsentrasi H2A.
Misalkan X sama dengan H, konsentrasi ion H plus dan konsentrasi Ha minus, maka Ka1 sama dengan X kuadrat dibagi 0,061 dikurangi dengan X. Maka tetapan asam satu atau Ka1 diketahui 1,2 kali 10 pangkat min 3 akan sama dengan X kuadrat dibagi 0,061 dikurangi dengan X. Maka kita kali silang 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 0,061 dikurangi dengan X akan sama dengan X kuadrat. Sehingga 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 0,061, kemudian 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan X, akan sama dengan X kuadrat. Maka hasil akhirnya akan sama dengan 7,32 kali 10 pangkat min 5 akan sama dengan X kuadrat ditambah 1,2 kali 10 pangkat min 3X. Persamaan ini bisa diubah menjadi X kuadrat ditambah 1,2 kali 10 pangkat min 3X dikurangi 7,32 kali 10 pangkat min 5, di mana persamaan ini adalah bentuk persamaan umum kuadrat, yakni eh, ada A, B, dan C untuk mencari faktorisasi dari persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai diskriminan yakni B kuadrat min 4AC menggunakan rumus matematik. Eh, Kemudian kita substitusi nilai-nilainya sebagai berikut sehingga nanti akan diketahui nilai diskriminannya adalah 2,9434 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita masuk ke rumus ABC untuk mencari nilai akar dari eh, persamaan kuadrat tersebut. X sama dengan min B plus akar D dibagi 2A. Sehingga kita substitusi nilainya dan hasil akhirnya akan sama dengan 0,079 molar. Maka ion konsentrasi H plus akan sama dengan 0,079 molar. Langkah berikutnya adalah menentukan konsentrasi ion A2 minus dari ketetapan asam 2. Ka2 sama dengan konsentrasi ion H plus dikali konsentrasi A2 minus dibagi konsentrasi Ha minus. Tadi Ha minus sama dengan konsentrasi ion H plus sama dengan 0,079. Misalkan Y sama dengan konsentrasi A2 minus, maka Ka2 sama dengan konsentrasi ion H plus dikali konsentrasi A2 minus dibagi dengan konsentrasi ion Ha minus. Sehingga Ka2 sama dengan dimisalkan sebagai X dikali Y dibagi dengan X dikurangi Y. Kemudian kita kali silang Ka2 dikalikan dengan X dikurangi Y akan sama dengan X kali Y. Ka2X dikali dengan Ka2 Y akan sama dengan X dikali Y. Maka kita pindah ruas ke kiri. X dikali Y sama dengan Ka2X dikurangi dengan Ka2Y sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan. Y sama dengan Ka2 ditambah X sama dengan Ka2X. Maka nilai Y sama dengan Ka2X dibagi X ditambah Ka2. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang tertera, yakni Y sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 0,079 dibagi dengan 0,079 ditambah 3,9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 3,112 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 0,0079814. Maka nilai konsentrasi ion A2 minus didapatkan 3,897 kali 10 pangkat min 6 molar. Sehingga konsentrasi ion H plus adalah 0,0798 M atau 7,98 kali 10 pangkat min 3 M. Sedangkan konsentrasi ion ftalat yang dinotasikan dengan konsentrasi ion A2 minus ini didapatkan hasilnya adalah 3,897 kali 10 pangkat min 6 molar atau dibulatkan menjadi 3,9 kali 10 pangkat min 6 molar. Nomor tiga adalah jelaskan analisis anorganik kualitatif sistemik dan semi mikro, serta berikan contoh aplikasi dan reaksinya masing-masing. Analisis anorganik kualitatif sistemik ini adalah metode analisis yang bertujuan mengidentifikasi ion-ion penyusunnya dalam suatu sampel secara berurutan.
berdasarkan sifat kelarutan, reaksi pengendapan, kemudian reaksi warna nyala atau pembentukan ion kompleks. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan kation dan anion. Karakteristik dari analisis anorganik kualitatif sistemik adalah menggunakan urutan kerja yang teratur. Misalnya pemisahan kation digolongkan berdasarkan golongan 1 sampai 6. Kemudian menggunakan volume reagen secara besar atau makro dan banyak menghasilkan endapan. Serta hasil indikasi kualitatif atau A- positif ada atau negatif tidak ada. Contoh aplikasinya adalah identifikasi ion Ag+, Pb2+, dan Hg2+ di dalam suatu campuran. Ketiga ion tersebut termasuk ke dalam golongan satu, yakni kation yang mengendap dengan ion Cl- dalam suasana asam. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ketika larutan dicampur dengan HCl encer akan menghasilkan reaksi sebagai berikut. Contohnya adalah Ag+ ditambah Cl- menghasilkan AgCl+, yakni berbentuk endapan putih perak. Yang B adalah analisis semi mikro, merupakan teknik analisis kimia kualitatif yang menggunakan volume sampel dalam jumlah kecil, biasanya 0,5 sampai 2 mili, dan reagen yang sedikit tetapi tetap mengikuti prinsip pemisahan sistematik. Karakteristiknya adalah menggunakan tabung reaksi kecil, kemudian endapan yang terbentuk lebih sedikit namun terlihat jelas, serta membutuhkan ketelitian tinggi. Seringkali menggunakan alat pemanas mikro, pipet mikro, dan sentrifugasi kecil. Contoh aplikasinya adalah identifikasi ion Fe3+ di dalam sampel menggunakan reagen tiocyanat atau SCN-. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ion Fe3+ ketika direaksikan dengan ion tiocyanat ini akan membentuk kompleks eh, besi tiocyanat 2+. Yang keempat adalah jelaskan secara komprehensif terkait gambaran analisa kualitatif anorganik. Definisi analisis kualitatif anorganik ini adalah metode kimia analisis yang bertujuan mengidentifikasi keberadaan unsur kation anion dalam suatu sampel tanpa menentukan jumlahnya. Tujuan dari analisa kualitatif ini menentukan kombinasi ion penyusun suatu set, menentukan jenis ion dalam sampel, dan biasanya digunakan untuk pemurnian bahan industri, seperti pemisahan ion Ag+ untuk industri perak. Prinsip dasar analisis kualitatif sendiri didasarkan pada reaksi-reaksi tertentu seperti reaksi kelarutan atau solubility, yakni yang tertentu mudah membentuk endapan. Kemudian kedua adalah reaksi pembentukan senyawa kompleks. Yang ketiga adalah reaksi reduksi oksidasi, ya, dilihat dari perubahan warna akibat perubahan nilai Bilox. Kemudian ada reaksi pembentukan nyala berwarna. Ini adalah ketika ion logam alkali yang dilewatkan dalam nyala api ini akan memberikan warna khas. Sebagai contoh, ion natrium ketika dilewatkan dalam nyala api menghasilkan warna kuning dan jingga. Kemudian ion kalium ketika dilewatkan dalam nyala api menghasilkan warna ungu. Kemudian adalah reaksi pH dan kesetimbangan asam basa. Penyesuaian kondisi larutan untuk mengendapkan ion-ion tertentu diperlukan pH yang stabil eh, dengan pH yang dalam pengaturan khusus. Sebagai contoh, FeOH 3 kali mengendap pada pH 4 sampai 7. Nah, sistem klasifikasi kation ini dibagi menjadi 6 golongan, yakni golongan satu, yaitu kation yang mengendap dengan HCl. Sebagai contohnya adalah Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Kemudian golongan 2 ini adalah kation yang mengendap dengan H2S dalam suasana asam. Contohnya adalah Cu2+, Cd2+, dan Hg2+. Sedangkan golongan 3 adalah kation yang mengendap sebagai hidroksida di dalam suasana basa, yakni Fe3+ dan Al3+. Kemudian golongan 4 adalah kation yang mengendap sebagai sulfida di dalam suasana netral sedikit basa. Contohnya adalah Zn2+. Kemudian golongan 5 adalah kation yang tidak mengendap dengan reagen yang disebutkan sebelumnya, yakni Ca2+, Sr2+, dan Pa2+.
biasa dikenal dengan endapan sulfat atau karbonat. Kemudian golongan 6 adalah golongan kation yang tidak membentuk endapan. Ini biasa diuji dengan flame test atau reagen khusus, seperti ion natrium dan kalium. Kemudian langsung berikutnya adalah analisis anion. Analisis anion ini juga didasarkan pada beberapa prinsip, yakni reaksi pembentukan endapan, kemudian reaksi dengan asam kuat, reaksi pembentukan warna, dan reaksi pembentukan gas. Sebagai contoh, reaksi pembentukan endapan dalam anion sulfat ini ketika direaksikan dengan Ba2+, anion sulfat ini akan membentuk barium sulfat, yakni berupa endapan putih yang tidak larut. Kemudian contoh gambaran aplikasinya adalah suatu campuran diduga mengandung ion Fe3+ dan Co2+. Langkah pertama adalah uji pendahuluan warna. Ketika larutan hijau atau kekuningan, ini mengindikasikan adanya keberadaan ion Fe3+. Sedangkan ketika larutan ini berwarna biru, ini mengindikasikan keberadaan ion Cu2+. Langkah kedua adalah penambahan reagen NaOH untuk membentuk endapan. Apabila dalam larutan tersebut mengandung ion Fe3+, maka akan terbentuk endapan coklat dengan reaksi sebagai berikut. Fe3+ ditambah 3OH- akan menghasilkan FeOH 3 kali yang berwarna coklat. Sedangkan untuk ion Co2+ ini akan membentuk endapan biru dengan reaksi Co2+ ditambah 2OH- akan menghasilkan CuOH 2 kali. Langkah ketiga adalah melarutkan dengan reagen NH3 berlebih. Nah, CuOH 2 kali ditambah 4 NH3 ini akan membentuk kompleks. Kompleks eh, CuNH3 4 kali yang berwarna biru pekat. Sedangkan FeOH 3 kali ini tidak larut di dalam larutan NH3 sehingga Fe3+ tidak teridentifikasi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari pembahasan soal UTS kimia analis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.